Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrul Firdaus dengan NIM 2313010180. Pada video ini saya akan membahas suatu amalan ibadah yang bersifat amalan jariah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu wakaf. Lalu, apa itu wakaf? Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam, yaitu menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum atau kebaikan jangka panjang. Berbeda dengan sedekah biasa, harta wakaf bersifat kekal, artinya tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan manfaatnya harus terus mengalir. Lalu, apa saja contoh dari harta wakaf? Yang pertama, tanah untuk membangun masjid atau sekolah. Yang kedua, bangunan untuk panti asuhan. Yang ketiga, uang tunai yang dikelola secara produktif. Dan yang keempat, aset seperti kebun, toko, atau lahan pertanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dasar hukum wakaf dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, merupakan regulasi utama yang mengatur wakaf di Indonesia, meliputi jenis harta benda wakaf, bergerak dan tidak bergerak, peruntukan nazir, pendaftaran, perubahan status, pengelolaan dan pengawasan. Selanjutnya, dalam PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, mengatur teknis pelaksanaan seperti tata cara ikrar wakaf, sertifikat harta wakaf, pembinaan nazir, pengelolaan dan pengembangan wakaf. Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang wakaf yaitu Perma nomor 73 tahun 2013, yang sebelumnya Perma nomor 1 tahun 1978 tentang tata cara perwakafan tanah milik, dan Perma nomor 3 tahun 2018 tentang organisasi dan tata cara pembinaan nazir wakaf. Selanjutnya, apa saja dampak sosial wakaf bagi masyarakat? Yang pertama, di bidang pendidikan, wakaf membantu membangun sekolah, pesantren, perpustakaan, menyediakan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, dan mengembangkan lembaga pendidikan yang unggul. Di bidang kesehatan, wakaf membantu pembangunan rumah sakit dan klinik, serta pelayanan kesehatan yang murah dan gratis, dan bantuan obat dan fasilitas medis. Dalam pemberdayaan ekonomi, aset wakaf produktif yang hasilnya digunakan untuk modal usaha mikro, pelatihan kerja dan pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja melalui usaha berbasis wakaf. Wakaf juga membantu dalam pengurangan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan kebutuhan pokok, menopang biaya sosial masyarakat, dan membantu masyarakat rentan menjadi lebih mandiri. Dalam pelayanan infrastruktur sosial, dana wakaf juga bisa digunakan untuk pembangunan masjid, sumur, jalan, dan fasilitas umum, serta perbaikan lingkungan dan layanan kemasyarakatan lainnya. Pentingnya layanan wakaf. Mengapa pelayanan wakaf itu penting? Layanan wakaf yang baik dapat membantu masyarakat dengan cara: 1. Mempermudah masyarakat berwakaf baik melalui lembaga resmi, aplikasi digital, maupun perbankan syariah. Yang kedua, menjamin legalitas dan keamanan harta wakaf dengan baik sehingga tidak disalahgunakan atau diklaim pihak lain. Yang ketiga, pengelolaan yang lebih profesional. Lembaga wakaf memiliki pengelolaan nazir yang ahli mengembangkan aset agar produktif, sehingga manfaat yang dihasilkan semakin besar. Dan yang keempat, menjangkau berbagai program sosial. Dengan ini, masyarakat bisa memilih program seperti wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, wakaf produktif, hingga wakaf Al-Quran. Dan yang menjadi pertanyaan terakhir,
Kemana kita akan berwakaf? Di Indonesia sendiri, sudah ada banyak lembaga wakaf yang sudah berpengalaman dan dapat dipercaya dalam mengelola dana wakaf. Di antaranya seperti Lazismu, Dompet Duafa, serta Badan Wakaf Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Mari berwakaf. Investasi abadi untuk akhirat dan kesejahteraan umat. Jadi, kesimpulannya, wakaf adalah ibadah yang manfaatnya mengalir tanpa henti. Dengan layanan wakaf yang profesional dan penyaluran yang benar, wakaf dapat menjadi pilar pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas sekarang maupun di masa depan. Mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.